NGO seperti ICW juga salah satunya tentunya akan menyoroti. Kini publik menunggu siapa saja perwakilan parpol hingga teknokrat dan tokoh yang akan mengisi kursi kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran. Puluhan tokoh sudah dipanggil Prabowo ke kediamannya. Apakah semua nama dan wajah itu benar-benar menjunjung tinggi kinerja bersih dan komit pada anti korupsi? Menanti Kabinet Anti Korupsi Prabowo Gibran adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Aceh Hasan Sazili, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Malam. Ketua DPP PDI Perjuangan Nusirwan Sujono. Malam. Agus. Juru bicara Prabowo Subianto Dhanil Ansar Simanjuntak. Bang. Malam. Ada Gun-Gun Herianto, ahli analis komunikasi politik. Malam. Gun-Gun. Dan Sekjen Transparansi Internasional Danang Widoyoko. Malam. Danang. Saya ke Bung Dhanil terlebih dahulu. Prabowo tegas mengatakan jangan cari uang dari APBN. Sebetulnya apa yang dimaksud itu? Pertama begini, Pak Prabowo tentu berangkat dari fakta empirik ya, bahwasannya banyak sekali kasus-kasus korupsi selama ini itu melibatkan kader-kader partai politik. Itu menjadi keprihatinan Pak Prabowo dan berulang kali Pak Prabowo misalnya mewanti-wanti kami misalnya yang di Partai Gerindra, kemudian ketika beliau menjadi presiden, ketika beliau menjadi Menhan, kemudian pada saat ini beliau akan segera disumpah menjadi presiden, kekhawatiran itu masih muncul. Itu pertama. Kemudian kedua, pengalaman Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan itu ada kerumitan birokrasi yang bisa berpotensi pada kasus-kasus korupsi. Bahkan kan Pak Prabowo secara terbuka berulang kali potensi korupsi yang mungkin bisa terjadi sebelumnya di kementerian-kementerian, dan selama 5 tahun Pak Prabowo bekerja secara langsung menyadari betul potensi itu sangat berbahaya dan akan merugikan keuangan negara. Kemudian ketiga, kan Pak Prabowo sejak masuk dunia politik selalu bicara tentang kebocoran. Bahkan ingat sekali selama beliau berkontestasi menjadi capres, kalimat yang paling pamungkas dan sering digunakan itu adalah bocor. Dan keprihatinan terkait dengan itu telah tetap ditunjukkan oleh Pak Prabowo. Nah, oleh sebab itulah di banyak kesempatan Pak Prabowo menyampaikan bahwasannya ketua umum partai politik, bahkan disampaikan juga langsung ketika bertemu dengan ketua-ketua umum partai politik agar mereka itu tidak menugaskan kadernya itu untuk mencari sumber pendanaan dari APBN. Politik dari APBN. Oke, tapi Bung Dhanil, ini menarik ya. Kalau tadi menyebut ya dokumentasi Kompas di 23 November 1993 itu ayahanda Pak Prabowo, Sumitro Jayadikusumo, mengatakan adalah tingkat kebocoran anggaran negara itu sampai 30% besarnya. Itu juga menjadi inspirasi dari Pak Prabowo. Betul. Jadi itu juga menjadi jadi temuan Pak Prabowo. Jadi angka 30% sampai dengan hari ini itu tetap menjadi fakta yang kontekstual. Ternyata. Dan itulah yang terus-menerus ingin dipastikan oleh Pak Prabowo, bukan hanya terkait dengan APBN, tapi potensi kehilangan potensi ekonomi di sektor sumber daya alam misalnya, kemudian di kelautan kita, itu juga besar sekali, sehingga itu juga menjadi concern Pak Prabowo. Nah, oleh sebab itulah pembicaraan terkait dengan integritas itu menjadi penting. Bahkan itu menjadi syarat pertama dan utama Pak Prabowo ketika menyampaikan syarat menteri-menteri beliau. Makanya kemudian secara langsung tanpa misalnya akrobasi atau atraksi terkait dengan integritas, Pak Prabowo hanya meminta para menterinya untuk menandatangani fakta integritas terkait dengan praktek anti korupsi dan komitmen mereka untuk mempraktekkan pemerintahan yang bersih. Oke, baik. Kang Aceh sebagai mitra koalisi, ini early warning system sebenarnya disampaikan oleh Pak Prabowo agar partai itu tidak cari duit dari APBN. Gimana Anda merespon itu? Ya, saya kira pernyataan Presiden terpilih Pak Prabowo sangat tepat ya untuk mewanti-wanti kepada
partai-partai termasuk saya kira juga kepada nama-nama yang diproyeksikan oleh partai maupun yang dinilai oleh Presiden Prabowo untuk menugaskan figur-figur yang tepat. Ya. Dan saya kira ini jelas bahwa integritas dalam konteks ini selain tentu kompetensi, kapasitas, merupakan prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap pembantu beliau. Dan tentu partai kami pun juga memberikan calon-calon menteri yang ya saya kira bisa dilihat rekam jejaknya. Oke, jadi baik. Buat kami apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo justru menjadi satu koridor agar memang di dalam menjalankan tugas-tugas negara, kita harus fokus kepada upaya bagaimana memastikan target-targetnya lebih jelas, lebih terukur, dan menghindari politik yang tanpa integritas. Oke, baik. Mas Gun-Gun, ya, kalau Anda lihat, ini sebuah early warning system yang disampaikan oleh Prabowo gitu, bahwa jangan cari uang dari APBN. Anda lihatnya pernyataan ini seperti apa sebetulnya? Ada dua dimensi ya dalam pernyataan politik ya. Pertama itu tentu ekspresi simbolik sebagai narasi. Dan ini tentu apa yang disampaikan sudah tepat. Artinya early warning yang disampaikan mungkin yang akan membantu Pak Presiden. Sekaligus ini bagian juga dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik. Tetapi narasi saja tentu tidak cukup. Tidak cukup. Karena apa? Pak Prabowo hari ini berada di puncak hierarki otoritas dalam konteks birokrasi pemerintahan. Sehingga langkahnya harus lebih maju, yaitu komitmen, goodwill, dan political will. Contoh yang mewujud ya dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Misalnya dalam konteks penguatan institusi hukum. Bagaimana misalnya komitmennya, ya kan? Kemudian juga bagaimana misalnya mendorong fungsi-fungsi kontrol itu juga bebas dilakukan oleh teman-teman civil society. Jangan kemudian ketika ada kontrol misalnya itu kemudian resisten. Karena itu akan juga menyelamatkan fungsi keseimbangan politik ya, terutama dari suara yang kerap kali tidak bisa disuarakan. Misalnya tidak bisa disuarakan oleh teman-teman DPR. Nah, jadi ekspresi simbolik harus juga berbarengan dengan kesadaran, komitmen sekaligus kebijakan. Nah, ini baru kemudian kita bisa lihat perkembangannya setelah nanti dilantik dan menjabat. Gitu. 100 hari apa yang dikerjakan kira-kira. Oke, baik. Mas Nusirwan, PDIP melihat ini gagasan early warning system di Pak Prabowo ini mudah, sesuatu yang akan mudah atau susah dilaksanakan sebetulnya? Yang disampaikan oleh Pak Prabowo tentu awal yang baik. Awal yang baik. Awal yang baik tentu juga memberikan peringatan, mohon maaf khususnya bagi Pak Prabowo sendiri. Karena budaya di kita itu sangat melihat pemimpin. Maka pemimpin itu tentu termasuk diantaranya siapa-siapa yang kemarin sudah dipanggil itu akan memimpin institusi, memimpin kementerian, memimpin lembaga. Ini adalah pemimpin-pemimpin yang tentu akan menjadi contoh bagi seluruh perangkat yang ada. Jadi termasuk juga nanti di bawah komandan presiden, kepala pemerintahan, kepala negara, inilah yang akan menjadi contoh apa yang sudah disampaikan. Saya hanya ingin menambahkan karena kalimatnya penekanannya kepada jangan mencari uang dari APBN. Ya, itu bahasanya sangat jelas, tapi sebetulnya yang sangat dikhawatirkan itu adalah corruption dalam pengertian kebijakan yang membuat kerugian keuangan negara. Jadi kalau kita lihat setiap saat di mana terjadinya kejadian-kejadian pakai ditangkap dengan kostum oranye itu kebanyakan ya karena kejadian kasus-kasus yang terjadi atas anggaran-anggaran yang terjadi baik di pusat maupun di daerah. Tapi juga harus dicermati berkaitan dengan kebijakan. Kebijakan ya? Kebijakan yang itu sebetulnya berimplikasi terhadap kerugian negara.
kalau hal-hal yang seperti bukan berarti kita membedakan antara yang kelas kecil dengan kelas besar ya, artinya kasus yang besar dan kecil tidak begitu. Semua sama, semua pelanggaran, semua harus ditindak. Tapi jangan sampai bahwa yang ditampilkan itu sangat tidak signifikan ya. Kita banyak kebijakan-kebijakan di mana berdasarkan konstitusi, sumber daya alam ya, semua itu dikuasai negara dan itu harus dijaga untuk kesejahteraan rakyat. Kalau kebijakannya itu tidak tepat, tentu ini masuk kategori penyalahgunaan kekuasaan. Danang, Anda sebagai yang Sekjen Transparansi Internasional, niat sudah disampaikan secara terbuka. Apa yang harus dikerjakan lagi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi, mulai dari memperingatkan para calon menterinya agar tak cari uang dari anggaran negara, hingga mewajibkan menandatangani fakta integritas. Seberapa